YouTube channel. My name is Rizky Mardewina, you can call me Rizky. Aku berasal dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen Universitas Negeri Medan. Di video ataupun di channel kali ini, aku akan mengerjakan pengerjaan soal ujian tengah semester mata kuliah komputer bisnis yang diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Bapak W.R. Aditya. Di ujian tengah semester kali ini, Pak Aditya memberikan 4 soal yang akan dikerjakan di Microsoft Excel, antara lain yaitu perhitungan fungsi dasar aritmetika, yang kedua perhitungan tabulasi upah pada karyawan, yang ketiga perhitungan tabulasi nilai pada mahasiswa, dan yang keempat penggunaan rumus pi dan HLOOKUP. Jadi, mari kita simak video ini. Nah, beginilah tampilan daripada soal pertama di Microsoft Excel. Kita kan akan mengerjakannya di Microsoft Excel, teman-teman. Langsung saja diselesaikan fungsi aritmatika dasar tentang logika matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, persentase, serta pangkat dan akar kuadrat. Dengan tambahan menentukan nilai total rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan jumlah item yang ada di range. Jadi, seperti tampilan soal seperti ini, di sini sudah ada di kolom A dan kolom B suatu angka ataupun nilai. Jadi kita di sini disuruh untuk mencari penjumlahan antara kolom A dan kolom B, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain sebagainya. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Sama dengan, ini masih sangat mudah ataupun manual, sama dengan kita klik kolom A, kemudian tanda tambah, karena kan di sini kita akan mencari penjumlahan, otomatis simbolnya tanda tambah. Kemudian kita klik kolom B, lalu enter. Nah, hasilnya 80. Jika teman-teman ataupun masih ragu, kita bisa memastikannya di kalkulator masing-masing. Kemudian untuk memastikannya sekali lagi kita buat sama dengan klik kolom A, kemudian tambah kolom B, lalu enter. Nah, hasilnya sudah dapat 73. Jadi untuk mencari hasil ke bawah itu kita tidak usah payah-payah. Kita tinggal tarik tanda tambah kecil di ujung seperti ini sampai ke bawah, maka nilainya akan otomatis keluar seperti ini, teman-teman. Jadi kita tidak usah susah payah. Nah, langsung saja kita beralih ke soalnya, yaitu kita akan mencari pengurangan antara kolom A dan kolom B. Langsung saja sama dengan kita klik kolom A, kemudian kurang, karena kan kita di sini akan mencari pengurangan, jadi simbolnya kurang. Kemudian kita klik kolom B, lalu enter. Nah, hasilnya sudah dapat 10. Kita pastikan sekali lagi apabila kita ragu-ragu, sama dengan kita klik kolom A, kemudian kurang, kolom B, kemudian enter. Nah, hasilnya 51. Apabila teman-teman semuanya masih ragu-ragu, bisa dicek di kalkulator masing-masing. Sama seperti yang tadi, untuk mendapatkan hasil ke bawah ataupun keseluruhan dari pengurangan kolom A dengan kolom B, kita bisa tarik seperti ini, kemudian kita lepas. Nah, hasilnya pasti akan otomatis seperti ini. Kemudian, kita di sini beralih ke soal selanjutnya, mencari perkalian antara kolom A dan kolom B. Sama dengan kita klik kolom A, kemudian kali. Nah, di sini ada satu pemberitahuan bahwasanya apabila di laptop ataupun di komputer, simbol daripada perkalian di Microsoft Excel itu adalah simbolnya bintang. Seperti ini, bintang. Kemudian kita klik kolom B, lalu enter. Nah, hasilnya 1575. Kita pastikan sekali lagi sama dengan kita klik kolom A, kemudian kali kolom B, lalu enter. Nah, hasilnya 682. Jadi, untuk mendapatkan hasil kelanjutannya, kita tinggal tarik seperti ini, kemudian kita lepas. Nah, hasilnya otomatis akan keluar seperti ini, guys. Selanjutnya, perkalian antara kolom A dan kolom B. Nilai yang ada di situ maksudnya dengan kita klik kolom A, kemudian garis miring, kita klik kolom B. Jadi sedikit pemberitahuan bahwasanya perkalian itu simbolnya dalam Microsoft Excel adalah garis miring. Garis miring. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya sudah dapat. Kita pastikan sekali lagi sama dengan kita klik kolom A, kemudian garis miring, kita klik kolom B, enter.
Nah, hasilnya otomatis sudah keluar. Untuk mencari nilai keseluruhannya, kita tinggal tarik garis seperti ini. Kemudian kita lepas. Nah, hasilnya sudah otomatis, guys. Lanjut. Jadi di sini soalnya akan terlihat lebih ribet ataupun susah. Sebenarnya ini masih mudah. Di sini kita disuruh untuk mencari hasil dari kolom A itu dikalikan dengan angka 10%. Langsung saja. Seperti ini.
Baiklah, selanjutnya saya akan mengerjakan soal yang kedua. Langsung saja di sini beginilah tampilan daripada soal kedua. Kemudian kita akan baca dari soalnya, yaitu selesaikan tabulasi upah dari karyawan PT. Lupakan masa lalumu, lupakan semua tentangnya. Katakan apa yang ku rasa. Ku menangis, membayangkan tawarannya di. Ya, lanjut saja. Tadi sekedar gurauan, langsung saja kita akan mengerjakannya. Di sini kita akan mencari upah kotor bruto, upah lembur, total upah pajak, total upah bersih ataupun neto. Langsung saja kita akan mencari upah kotor bruto. Itu rumusnya sama dengan jam kerja dikali upah kerja per jam. Langsung saja sama dengan jam kerja, kita klik, kemudian dikali upah kerja per jam, itu bagiannya dari sini. Kita kemudian kita klik, lalu kita sisipkan di bagian M2 ini simbol US, karena ini adalah salah satu syarat untuk mendapatkan hasil yang maksimal seperti ini. Kemudian kita FN F4 kan, lalu enter. Nah, hasilnya dapat Rp1.400.000. Kemudian kita akan pastikan lagi sama dengan jam kerja, kita klik, lalu kali upah kerja per jam, lalu kita FN F4 kan, lalu kita enter. Nah, hasilnya sudah dapat Rp1.540.000. Untuk mendapatkan hasil ke bawah, kita tinggal tarik seperti ini, lalu kita lepas, nanti hasilnya akan otomatis. Kemudian kita di sini akan mencari upah lembur dengan rumus yaitu sama dengan jam lembur dikali upah lembur kerja. Langsung saya sama dengan jam lembur, kita klik seperti ini, kemudian kali upah lembur per jam. Jadi upah lembur per jam itu di sini bagiannya, kita klik, kemudian M3 ini kita sisipkan simbol US dengan cara kita FN F4 kan, lalu kita enter. Nah, hasilnya sudah dapat 7. Kemudian kita pastikan sekali lagi seperti ini, jam lembur dikali, ingat teman-teman, jika kita dalam perkalian itu simbolnya, apabila dalam Microsoft Excel itu rumus daripada perkalian itu simbolnya itu adalah bintang. Kemudian kita klik upah lembur per jam, lalu kita FN F4 kan, lalu enter. Nah, hasilnya sudah dapat Rp850.000. Untuk mendapatkan data hasil ke bawah, kita tinggal tarik garis seperti ini. Pasti nanti hasilnya akan keluar otomatis. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya, kita akan mencari kolom bagian total upah. Untuk mencari total upah, kita ada rumus yaitu sum dikali upah kotor dengan upah lembur. Kita masukkan saja langsung sama dengan sum buka kurung, kemudian upah kotor plus upah lembur seperti ini, kemudian kita tutup kurung, kalau enter. Nah, di sini hasilnya sudah dapat Rp2.100.000. Kemudian kita pastikan sekali lagi sama dengan sum buka kurung, kita blok bagian upah kotor dengan upah lembur, tutup kurung, lalu kita enterkan. Nah, hasilnya sudah dapat Rp2.390.000. Kita tarik garis ke bawah, tanda tambah kecil seperti ini, kemudian kita tarik. Untuk mendapatkan hasilnya akan keluar secara otomatis seperti ini. Kemudian kita di sini akan mencari pajak dari keseluruhan data pada soal kedua. Langsung saja kita masukkan rumus. Rumus dari mencari pajak itu ialah total upah dikali pajak penghasilan, sama dengan total upah dikali, ingat, simbol perkalian dalam Microsoft Excel adalah bintang. Kemudian pajak penghasilan di sini kita klik, lalu jangan lupa FN F4 kan, lalu enter. Nah, hasilnya 105.000. Kita coba sekali lagi, total upah dikali pajak penghasilan.
Jangan lupa FN F4 kan, lalu enter. Nah, hasilnya sudah dapat Rp119.500. Sama seperti yang tadi, untuk mendapatkan hasil yang valid ataupun otomatis ataupun maksimal, kita tarik garis tanda tambah kecil di ujung bawah, kemudian kita tarik, kita lepas, lalu hasilnya akan keluar secara otomatis. Selanjutnya kita ke kolom total upah bersih neto. Itu rumusnya ialah total upah dikurang pajak sama dengan total upah dikurang pajak sama dengan hasilnya Rp1.995.000. Kita tarik garis ke bawah seperti ini, lalu kita tarik. Nah, nanti hasilnya akan otomatis seperti ini, guys. Selanjutnya, di sini kita akan disuruh mencari berapa total upah seluruh karyawan, rata-rata seluruh upah karyawan, upah tertinggi karyawan, dan upah terendah karyawan. Langsung saja, di sini kita akan menggunakan 4 rumus, yaitu rumus sum, average, max, and min. Di sini kita yang pertama akan mencari total upah seluruh karyawan dengan rumus sama dengan sum, buka kurung, kemudian kita blok seluruh data yang ada pada kolom total upah bersih neto, kita blok keseluruhannya seperti ini. Lalu tutup kurung, kemudian kita enterkan. Nah, di sini hasilnya sudah dapat, yaitu Rp106.913.000. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata seluruh upah karyawan sama dengan, kita akan menggunakan di sini rumus average. Average, buka kurung, sama seperti yang tadi, kemudian kita blok seluruh kolom yang ada pada total upah bersih neto seperti ini. Lalu tutup kurung, kemudian kita enterkan. Nah, hasilnya sudah dapat, yaitu Rp2.138.260.000. Yang ketiga, sini kita akan mencari hasil dari upah tertinggi karyawan dari seluruh data pada soal kedua. Selanjutnya kita masukkan rumusnya sama dengan max, buka kurung, kemudian sama seperti yang tadi, kita blok seluruh data seperti ini yang ada pada kolom ini. Kemudian tutup kurung, lalu kita kita ulangi sama dengan max, buka kurung, kemudian kita blok seluruhnya seperti ini, lalu tutup kurung, kita enterkan. Nah, hasilnya upah tertinggi karyawan sebesar Rp2.565.500.000. Di sini kita akan mencari upah terendah dari karyawan. Kita akan menggunakan rumus min, sama dengan min, buka kurung. Sama seperti yang tadi, kita blok seluruh data pada kolom total upah bersih neto seperti ini. Kemudian tutup kurung, lalu kita enterkan. Nah, hasilnya sudah dapat, yaitu Rp1.672.000. Nah, jadi penyelesaian soal kedua sudah selesai, cukup sampai di sini. Dan tampilannya seperti ini, teman-teman. Sebelumnya kita tebalkan dulu yang ini angkanya agar terlihat lebih jelas. Nah, ya, langsung saja di sini kita akan mengerjakan pengerjaan soal ketiga, yaitu tampilannya seperti ini, guys. Ada mata kuliah, nilai, status, keterangan. Dan soalnya di sini kita disuruh untuk menyelesaikan tabulasi nilai mahasiswa dari Universitas Pejuang Cinta. Malamnya pandang-pandangan, habis itu senyum-senyuman, datanglah perasaan, minta diperhatikan. Hati Lihat kan, guys. Langsung saja di sini kita akan mencari pada kolom grade. Rumusnya yaitu kita menggunakan rumus if, yaitu sama dengan if, buka kurung, kemudian kita klik bagian kolom nilai. Setelah itu lebih besar sama dengan 90. Kita sesuaikan dengan keterangan yang ada di sini, kita sesuaikan. Kemudian titik koma. Jadi di bagian titik koma ini penandanya itu, kalau di Microsoft Excel saya
itu dia itu menggunakan titik koma, tapi ada juga di bagian Microsoft Excel di laptop ataupun komputer lain dia menggunakan koma itu. Jadi kalau di laptopnya aku itu menggunakan titik koma. Setelah itu sama 90 titik koma tanda petik 2, kemudian kita tulis A karena kan kita di sini menulis grade A ataupun keterangan A, lalu titik tanda petik 2 penutup. Setelah itu titik koma, lanjut lagi if, buka kurung, kita klik lagi, kemudian lebih besar karena kita mencari grade B, jadi lebih besar sama dengan 80 seperti ini. Kemudian titik koma tanda petik B, titik koma if, buka kurung, kita klik lagi pada bagian nilai. Setelah itu lebih besar sama dengan, karena kita mencari keterangan grade C, jadi lebih besar dari 70. Kemudian titik koma 70 koma tanda petik, kemudian C tanda petik penutup. Setelah itu titik koma if, buka kurung, kita klik lagi bagian nilai. Setelah itu lebih besar karena kita ingin mencari keterangan dari grade D, lebih besar dari 60, kemudian sama dengan 60. Setelah itu titik koma tanda petik D, kemudian titik koma if, buka kurung, kita klik bagian ini. Habis itu karena kan kita akan mencari keterangan grade bagian E, ini kan lebih kecil dari 60, berarti kita tulis simbol seperti ini 60, kemudian sama dengan 60. Setelah itu titik koma E, lalu kita enterkan. Nah, hasilnya sudah dapat grade-nya itu D pada nilai pertama. Yaitu untuk mencari hasil yang otomatis, kita tinggal tarik saja langsung ke bawah seperti ini. Nanti pasti hasilnya akan otomatis. Seperti ini guys. Jadi tampilannya sudah dapat seperti ini. Nilainya manual, sudah dapat di otomatis. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan kolom pada bagian status. Ini tetap menggunakan rumus if, langsung saja sama dengan if, buka kurung, kita klik kolom bagian nilai seperti ini. Habis itu, kan karena di sini kita ingin mencari status daripada nilainya, apakah dia complete atau valid. Jadi keterangannya itu jika status nilainya itu lebih dari 70 maka hasilnya complete, dan jika nilainya kurang dari 70 maka hasilnya valid. Jadi langsung saja kita masukkan rumusnya seperti ini, kemudian lebih besar sama dengan 70. Setelah itu titik koma tanda kutip pembuka, kita tulis complete seperti ini, tanda petik penutup, titik koma tanda kutip pembuka, valid tanda penutup, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Nah, hasilnya valid. Jadi sama seperti yang tadi, kita ingin mencari data ke bawah, maka kita tinggal tarik tanda tambah kecil di bagian ujung bawah, atau kita drag ke bawah supaya hasilnya otomatis seperti ini guys. Nah, di hasilnya sudah dapat satu persatu seperti ini. Jadi beginilah kurang lebih tampilan pengerjaan dari soal ketiga. Lanjut sekarang ke soal keempat guys.